Anak-anak, kita masuk lagi dalam pembelajaran IPA, yaitu kita belajar tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, keanekaragaman makhluk hidup ini seperti ini. Sini contohnya ada hewan, ada itu tumbuhan. Ini contohnya gajah, hewan macam-macam, banyak sekali. Dan tumbuhan juga macam-macam. Ini contohnya bunga, ada bunganya, itu ada tumbuhan macam-macam lah, ada yang besar, ada yang kecil. Kemudian hewan juga banyak. Nah, di sini untuk keanekaragaman makhluk hidup itu, makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat atau tingkah laku. Kemudian perbedaan yang terjadi antara individu yang disebut variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup itu yang A, kita tahap klasifikasi. Tahapan yang dilakukan oleh Linnaeus, kita identifikasi dulu ciri-cirinya makhluk hidup, kemudian kita kelompokkan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok itu. Contohnya ini, ada kucing, nanti masuk kelompok apa, ada kelinci, ada burung, ada ikan lumba-lumba. Nah, dari sini kan beda-beda, tumbuhan pun juga beda, makanya kita klasifikasikan dengan melihat bagian ini ada 3 macam. Oke, yang B, urutan takson dalam klasifikasi. Nah, ini takson dari yang terendah hingga yang terbesar. Ada spesies, genus, family, order, kelas, phylum, kingdom, domain, dan life. Itu ya. Nah, di dalam sistem klasifikasi makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan. Dan tingkatan itu disebut takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri yang umum hingga khusus. Nah, ini dikelompokkan sebagai ciri dan umum, nanti pengelompokannya seperti ini. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Itu ya, baik tumbuhan maupun hewan. Oke, lah klasifikasi makhluk hidup itu dengan bagaimana? Nah, menurut metode penelitian ini ya, Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, kata pertama menunjukkan genus. Nanti huruf pertama ditulis dengan huruf habitat. Kata kedua merupakan itu ya, Oke, kita lanjut, kemudian ditulis dengan huruf miring atau di garis bawah. Itu. Kemudian klasifikasi makhluk hidup itu, manfaat klasifikasi untuk apa? Memudahkan mengenal makhluk hidup. Dan yang kedua, memudahkan mempelajari makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui adanya hubungan kekerabatan antara makhluk hidup. Ya. Kemudian perkembangan sistem klasifikasi itu ada kingdom Monera. Ini seperti inilah. Monera itu makhluk hidup besar satu yang tidak memiliki membran inti atau prokariotik. Pada umumnya organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Contohnya, anggota kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru lainnya. Ini struktur dari Cyanobacteria. Nah, bakteri itu gambarnya seperti ini. Ya, ini bisa dilihat dengan mikroskop, ini bentuk sel-selnya bakteri. Nah, ini bakteri itu, dan ganggang biru termasuk kingdom Monera. Kemudian kingdom Protista. Ya, Protista memiliki membran inti atau eukariotik, sel tunggal dan multiseluler.
Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan disebut protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Seperti ini ada 3 ya, mirip hewan, mirip tumbuhan, kemudian mirip jamur, seperti itu ya. Nah, yang A macam-macam protozoa ini mirip hewan, ini mirip apa ini, amuba. Yang B itu berarti mirip tumbuhan, kemudian ini mirip jamur, paramecium. Itu yang B itu adalah euglena, yang A bisa amuba. Tuh. Kemudian kingdom fungi. Nah, fungi itu berbagai macam jamur. Berarti jamur-jamur seperti ini termasuk kerajaan fungi ya. Simbol kemudian dari fungi itu termasuk uniseluler dan dia tidak punya kloroplas sehingga tidak bisa berfotosintesis. Kemudian dia tubuh jamur terjun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit. Nah, ini ada kingdom plantae, lumut. Nah, lumut itu pasti anak-anak udah tahu lah, ini juga termasuk tumbuhan lumut. Ini juga kemudian di lingkungan rumah banyak lumut, tapi nggak kelihatan daunnya, cuma hijau-hijau ya. Itulah, ini dilihat di foto dengan jelas bentuknya seperti ini. Nah, ciri-ciri lumut memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Akar lumut disebut rizoid. Rizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada suatu zat dan hidup di tempat lembab. Berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan, metagenesis. Kemudian tumbuhan paku atau termasuk kingdom plantae atau kerajaan plantae. Nah, ini paku seperti ini, kita kadang kan bingung yaitu tumbuhan paku. Ini dari gambar ini lebih jelas. Memiliki akar, batang, dan daun sejati serta memiliki berkat pembuluh. Pada daun dewasa terdapat bulatan berwarna coklat yang disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium. Nah, ini perkembangbiakan cara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Kemudian ada kingdom plantae, tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji memiliki akar, batang, daun jati serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi 2. Tumbuhan biji terbuka gymnospermae, tumbuhan biji tertutup angiospermae. Nah, ini ciri-cirinya, anak bisa dibaca. Bedanya apa bisa dibaca lebih jelas lagi. Kemudian yang kelima, kingdom animalia atau invertebrata. Invertebrata itu apa? Hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Nah, ini ada filum invertebrata banyak sekali. Ada porifera, contohnya hewan spon, Coelenterata, Hydrozoa, Anthozoa, Schizoa, Platyhelminthe, contohnya planaria, cacing hati, nematoda, cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, Annelida, contoh cacing tanah. Kemudian antropoda, udang, kepiting, serangga, Echinodermata, bintang laut, landak laut, teripang, moluska itu contohnya bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Tuh. Oke, kita lanjut kingdom Animalia yang vertebrata. Vertebrata adalah hewan memiliki tulang belakang. Pasti jelas kan? Super kelas Pisces, contohnya ikan mujair, ikan lele, ikan bandeng, ikan mas. Kelas amfibia kata.
Kelas reptil, contohnya buaya, kadal, penyu, ular. Kelas apes, contohnya burung pipit, merpati, elang, dan burung yang lain. Kelas mamalia, contohnya gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Terima kasih, anak-anak pelajari lagi di internet atau modul ajarnya.